Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara ilmu hikmah dengan ilmu fikih. Karena ada sementara orang yang tidak mempercayai tentang perkawinan antar manusia dengan makhluk yang bernama bangsa jin. Memang kalau tidak mengetahui tentang seluk-beluk ilmunya tentang hal-hal yang gaib, pasti tidak akan percaya, tidak akan yakin. Tetapi kalau kita sebagai seorang muslim, kita tahu dalam kitab suci Al-Quran pun sudah dijelaskan. Dalam surat Al-Jin itu ada tentang makhluk gaib yang bernama jin, yang Allah ciptakan makhluk ini dari api. Jadi dari api diciptakan mereka, tidak berwujud fisik seperti kita manusia. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah berdasarkan dari tanah lempung itu. Jadi perbedaan mendasar sekali. Nah, sekarang kalaupun manusia bisa berhubungan, berkomunikasi, kemudian bisa menikah, itu bisa terjadi. Walaupun dalam unsur api dari makhluk bangsa jin ini dengan manusia dari unsur tanah. Hal ini bisa mungkin terjadi. Karena sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan karomah oleh Allah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu bisa berkomunikasi dengan jin dan berwujud. Jin Ifrit, jin kafir itu yang menjadi bala tentara Nabi Allah Sulaiman itu berwujud dalam bukti fisik, sehingga bisa diperintahkan oleh Raja Sulaiman ini, Nabi Allah Sulaiman ini, membangun keratonnya yang megah. Dan tugasnya para jin ini menyelam ke bawah ke dasar lautan untuk bisa mengambil batu-batu permata yang indah yang bisa diterapkan di bangunan kerajaan Nabi Sulaiman. Itu satu. Kemudian juga dalam surat Al-Jin, bahwa Allah memberikan satu keistimewaan kepada bangsa jin ini adalah dia bisa berubah-ubah wujud, menjelma menjadi binatang melata seperti ular, anjing hitam, dan lain sebagainya. Itu bisa berwujud, bisa dilihat oleh mata telanjang kita sebagai manusia. Begitu pula kalau kita memiliki ilmunya, bisa menaklukkan mereka, menguasai mereka menurut kepada kita, itu bisa berwujud. Ya kalau seperti dijadikan pendamping usaha tanpa dinikahi, tapi sebagai rekanan lah. Kemudian juga sebagai istri kita yang membantu usaha kita, dengan syarat kita tidak memiliki istri sebagai dari kalangan manusia. Kemudian juga ada lagi menjadi istri, tetapi kita diperbolehkan menikah
mempunyai istri dari kalangan bangsa manusia. Jadi ada tiga model. Satu sebagai pendamping saja, pendamping bisnis, membantu kita. Ya kalau di kalangan manusia mungkin manajer lah, manajer yang ahli di bidang yang bisa kepercayaan kita. Kemudian juga sebagai istri yang dengan syarat kita tidak memulai istri dari bangsa manusia itu sampai akhir hayatnya. Ya, salah satu contoh adalah karuhun saya lah, sesepuh kami orang Cianjur itu Raden Arya Wiratanudatar yang makamnya di daerah Majalaya Cianjur itu dikunjungi banyak orang berziarah ke situ. Bukan sedikit kalau berziarah sampai ribuan orang. Itu beliau dalam Cikundul dipanggilnya itu punya istrinya dari kalangan bangsa jin. Itu 2 istrinya. Dan kebetulan diambil istri-istrinya itu dari Timur Tengah. Bahkan beliau karuhun saya ini sampai dia tidak memiliki istri dari kalangan manusia. Dan dua-duanya dari kalangan jin. Dan melahirkan juga anak-anaknya sebanyak 13 orang. Nah, yang 3 orang ini mengikuti jejak ibunya menjadi makhluk bangsa jin. Satunya adalah di Raden Eyang Surya Kancana yang menguasai di daerah Gunung Gede, Pangrango. Kemudian juga ini satu lagi adalah Nyimas Endang Sukesih di daerah Gunung Ciremai. Kemudian satu lagi adalah di daerah Cianjur. Jadi 3 mengikuti dan berumur panjang. Rata-rata kalau bangsa jin ini umurnya bisa ratusan tahun. Dan juga ada sebagian putra-putranya berwujud manusia seperti ayahnya yang Raden Arya. Dan mereka meninggal. Makam-makamnya juga ada di sekitar makam Eyang Cikundul di Majalaya Cianjur itu. Itu 1. Kemudian ada juga yang bisa menikahi dari kalangan bangsa manusia sebagai istri. Juga punya istri bangsa jin di kalangan. Jadi dengan putri jin bisa. Maksudnya adalah ketika berhubungan intim, berhubungan badan sebagai suami istri kita dari makhluk jin ini masuk ke dalam raga istri kita yang berwujud manusia. Dan ini harus diketahui dan diizinkan oleh istri kita. Bisa seperti itu. Jadi ada 3 model. 1 yang bisa menikah dengan juga kita memiliki istri dari kalangan manusia. Kedua, kita menikah dengan putri jin tapi kita tidak boleh menikah dengan kalangan manusia. Jadi mutlak hanya dengan putri jin itu sampai akhir hayat. Dan ini yang kedua, tipe kedua ini itu ada mengandung resiko. Resikonya begini. Kalau kita berbuat selingkuh lah istilahnya, kita melakukan perbuatan memiliki istri atau pacar di kalangan manusia, itu resikonya kita dapat musibah, di kecelakaan lah paling tidak, seperti itu. Itu pernah ada terjadi. Nanti saya akan ceritakan seorang polisi, masih keluarga dari istri saya, dari Bu Haji ya, itu menikah dengan putri jin. Dan kebetulan si polisi ini seorang duda, tidak punya. Tapi ketika kekayaan sudah melimpah ruah, dibantu oleh
istrinya yang dari kalangan jin ini, dia punya istri piaraan dari kalangan manusia yang berakhir maut. Dan nanti saya akan ceritakan khusus kejadian itu supaya apa? Supaya bisa jadi gambaran renungan kita seperti itu. Kemudian juga yang perlu diketahui, sepengetahuan saya bertahun-tahun mendalami ilmu tentang makhluk goib yang bernama jin. Itu juga jin itu seperti kita, ada komunitas, tapi kehidupannya di dalam kehidupan mereka itu tidak mengenal istilah uang dolar, uang yen, uang euro, uang pound sterling, uang rupiah, itu nggak ada. Jadi aneh sekali kalau ada orang mengatakan bank goib yang bisa pinjam uang dari bank goib. Tapi yang sepengetahuan saya bersama dengan rekan-rekan yang mendalami ilmu tentang ini, di bawah bimbingan guru besar kami, yaitu Pak Kiai Haji Rahmatullah, itu tidak ada kalangan jin itu punya percetakan uang seperti di kita ada percetakan uang di Kerawang, itu nggak ada sepertinya. Dan mereka tidak mengenal apa itu uang rupiah, uang dolar, uang pound sterling dan lain sebagainya. Tidak mengenal, bahkan tidak tahu gitu. Saya sering berkomunikasi dengan salah satu tokoh bangsa jin ini, yang namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman menerangkan, berkomunikasi dengan saya, tidak ada kalangan bangsa jin itu tahu jenis-jenis mata uang. Jadi kalaupun dia membantu kita, prakteknya adalah tidak memberikan uang lembaran rupiah atau dolar, tidak, hanya membantu. Umpamanya mempengaruhi pihak pembeli kalau kita berusaha mendekat toko, kalau kita pejabat bisa atau pengusaha bisa mempengaruhi join bisnis kita dan lain sebagainya. Itu kerja mereka tuh seperti itu, tidak memberikan uang kontan kepada kita. Itulah yang perlu diketahui. Dan pernikahan itu pun ketika dilakukan itu berwujud manusia. Karena apa? Karena dalam ijab kabul itu dihadiri juga dari sesepuhnya bangsa jin ini menghadiri. Dan kenapa dalam satu maharnya itu diminta seperangkat pakaian dalam wanita, kemudian kebaya. Nah, itulah yang akan digunakan bila dia bahkan berwujud sebagai manusia. Pakaian mahar yang kita berikan itu dipakai oleh mereka. Berwujudlah, bisa berhubungan intim dengan kita, melakukan. Itu seperti bagaimana layaknya hubungan suami istri. Itu yang perlu diketahui. Jadi bagi yang memang tidak memiliki ilmu tentang makhluk gaib bangsa jin ini, ya akan sulit, mana mungkin katanya manusia bisa menikahi jin. Ya memang kalau tidak kita mendalami ilmunya itu, ya tidak akan pernah tahu. Juga yang perlu diketahui perbedaan antara ilmu fikih, ada terbagi dua dalam kalangan di dalam Islam ini, ilmu hikmah dan ilmu fikih. Ulama-ulama fikih itu bisa mendapatkan ilmu fikih yang tentang aturan bagaimana berwudu, tata cara sholat dan lain sebagainya, puasa, dan itu dalam bab fikih. Itu bisa dipelajari dari mulai di bangku sekolah maupun di pondok pesantren, dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Tapi kalau untuk ilmu hikmah itu tidak ada diajari di sekolah. Itu bisa kita dapat dengan laku tirakat, riadoh, bertapa, seperti itu.
Jadi baru kita akan mendapat bimbingan. Nanti kalau kita sering adakan riado tertentu, tirakat ataupun tafa, itu ada kandat bimbingan dari guru kita seperti para wali Allah yang mempunyai karomah, yang diberikan Allah karomah ilmu-ilmu tentang kewalian, bisa membimbing kita. Ya seperti itu yang sementara ini saya bisa terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.